Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Trinadila HS, mahasiswa profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Nah, di dalam video ini akan saya bahas tentang kasus Osoka saya, yaitu gadar kritis. Yaitu di sini pasien mengalami shock hemoragik. Karena di sini klien dirujuk karena pendarahan hebat pasca melahirkan satu hari pasca melahirkan. Terdapat luka terbuka pada perpagina yang menyebabkan pelepasan mediator kimiawi, bradikin, histamin, dan prostaglandin yang merespons saraf aferen ke medula spinalis sampai ke korteks cerebri yang menyebabkan nyeri akut. Kemudian dari kerusakan perpagina tadi, pendarahan perpagina tadi menyebabkan kerusakan jaringan vaskuler yang menyebabkan pendarahan hebat yang dialami oleh pasien. Kemudian kehilangan cairan fisiologi tubuh seperti banyaknya kehilangan darah yang dapat menyebabkan shock hipovolemik. Kemudian dari kerusakan jaringan vaskuler tadi juga dapat menyebabkan alir balik darah ke vena itu menjadi menurun, yang menyebabkan sehingga terjadi aliran darah ke otak itu menjadi berkurang, sehingga klien mengalami penurunan kesadaran. Di sini kesadaran pasien itu nilai GCS-nya itu adalah 10 untuk I 2, kemudian motorik 4, dan verbal itu 4. Sehingga di sini dapat diangkat diagnosa keperawatan gangguan perfusi jaringan cerebral. Kemudian dari aliran balik vena yang menurun tadi juga menyebabkan suplai O2 ke jaringan menjadi menurun, sehingga terjadi hipoksia yang menyebabkan klien di sini klien menggunakan masker, simple masker dengan 6 liter per menit. Kemudian di sini klien mengalami sianosis, pucat, lalu terjadi pitting odem pada tubuh pasien. Dan di sini untuk RR-nya klien 30 kali per menit, dan untuk nadinya itu 124 kali per menit. Kemudian sehingga dapat saya angkat diagnosa pola nafas tidak efektif. Baiklah, ini untuk diagnosa yang pertama, yaitu shock hipovolemik berhubungan dengan pendarahan yang berlebihan. Di sini saya dapatkan DO-nya yaitu klien mengalami pendarahan hebat, akral dingin, pitting odem derajat 4, kemudian pasien terpasang impuls 100 cc per jam. Kemudian untuk PCO-nya yaitu 30 ml air raksa, kemudian tekanan darah 100 per 60 ml air raksa, kemudian untuk heart rate 124 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, CPP 14. Untuk keadaan umumnya lemah, klien terlihat lemah, kemudian klien sudah diberi produk darah namun tidak mendapatkan hal yang maksimal. Untuk implementasinya saya langsung ke implementasi, karena implementasi itu adalah intervensi yang sudah disiapkan oleh perawat, yaitu yang pertama memonitor status sirkulasi, tekanan darah, warna kulit, suhu kulit, denyut jantung, heart rate, dan ritme nadi perifer dan capillary fill. Kemudian memonitor tanda inadequate oksigenasi jaringan. Kemudian untuk monitor input dan output, lalu memonitor tanda awal shock, kemudian mengkaji dan peliharaan kepatenan jalan napas, kemudian menjalankan tindakan balut tekan untuk menghentikan pendarahan pada daerah perpagina, kemudian melakukan tindakan balut kemudian berkolaborasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya untuk pemasangan IV line untuk memenuhi kebutuhan cairan, sehingga cairan yang hilang itu dapat terganti segera. Lalu memonitor gagal napas, misalnya rendahnya PaO2, peningkatan PaO2, tingkat kelelahan.
Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu saya angkat nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik. Yaitu kan di sini klien mengalami pendarahan pada perpagina pasca melahirkan. Di sini didapatkan data DO yaitu klien mengalami pendarahan hebat, terdapat luka pada pos operasi pada genitalia, akral teraba dingin, terlihat cyanosis, pitting odem, derajat 4, kemudian terpasang infus 100 cc per jam, PCO2 30 ml air raksa, tekanan darah 100 per 60 ml air raksa, untuk heart rate 124 kali per menit, dan RR 30 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, PCP CVP 14, keadaan umum lemah, klien sudah diberi produk darah namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk implementasinya yaitu yang pertama untuk pain management, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif terhadap lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasinya. Kemudian mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Kemudian menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pada pasien. Kemudian mengurangi faktor presipitasi nyeri dan memilih dan melakukan pemasangan penanganan nyeri non farmakologi dengan teknik relaksasi napas dalam. Kemudian untuk diagnosa ketiga yaitu gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan aliran arteri dan vena. Di sini untuk DO-nya, klien mengalami pendarahan hebat, terdapat luka pada pos operasi pada genitalia, akral dingin, terlihat cyanosis, pitting odem, derajat 4, terpasang infus 100 cc per jam, PCO2 30 mmHg, tekanan darah 100 per 60 mmHg, heart rate 124 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, untuk CVP 14, dan keadaan umum lemah. Kemudian untuk tingkat kesadaran untuk GCS klien yaitu 10. Kemudian untuk implementasinya yaitu yang pertama monitor TTV pasien, kemudian monitor AGD, ukuran pupil, ketajaman, kesimetrisan dan reaksi, kemudian monitor adanya diaploma pandangan kabur, nyeri kepala, kemudian monitor leper, kebingungan dan orientasi, memonitor tonus otot pergerakan, kemudian monitor tekanan intrakranial dan respon, kemudian mencatat perubahan pasien dalam respon. Terus yang ke-8 memonitor status cairan, yang ke-9 mempertahankan parameter hemodinamik, dan yang terakhir meninggikan kepala 0 sampai 45 derajat tergantung pada tingkat kesadaran pasien. Kemudian yang terakhir yaitu diagnosa yang terakhir yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi, yaitu dengan DO. Klien mengalami pendarahan hebat, akral teraba dingin, terlihat cyanosis, pitting odem derajat 4, terpasang infus 100 cc per jam, kemudian terpasang PCO2 30 ml air raksa, tekanan darah 100 per 60 ml air raksa, heart rate 124 kali per menit, untuk RR 30 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, CPP 14, KU lemah, klien sudah diberi produk darah namun tidak ada hasil yang memuaskan. Di sini klien juga terpasang Simple Max dengan 6 liter per menit. Untuk manajemen airway-nya yaitu memposisikan pasien untuk maksimalkan ventilasi,
Kedua, melakukan auskultasi suara napas. Catat adanya suara napas tambahan. Di sini klien mengalami ronci pada suara napas pasien. Kemudian, mengatur intake atau cairan, mengoptimalkan keseimbangan. Lalu, memonitor respirasi dan status O2. Kemudian yang kelima, memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan RR. Kemudian memonitor pola pernapasan abdominal. Kemudian yang 7, memonitor suhu, warna kulit, dan kelembaban kulit. Baiklah, itu saja menurut saya hasil dari Osaka saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.